Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Miss Yuli dalam video pembelajaran hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Baiklah, silakan disimak, dicermati, dan didengarkan baik-baik. Struktur teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi memiliki 3 struktur. Pertama, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Struktur diibaratkan dengan kerangka. Jadi kita harus tahu strukturnya atau kerangka terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah teks deskripsi. Supaya apa? Supaya tidak asal-asalan, jadi supaya terstruktur. Jadi kita buat identifikasi dulu, deskripsi bagian, baru penutup. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi ini berisi bagian yang mengenalkan objek yang akan dideskripsikan secara rinci, namun tidak sedetail mungkin ya. Jadi misal kita mau mendeskripsikan orang, maka di identifikasi ini kita menggambarkan objek secara rinci. Siapa? Kalau orang berarti siapa orangnya, bukan namanya, bagaimana orangnya, tapi tidak sedetail mungkin ya. Oke, selanjutnya. Deskripsi bagian yang berisi gambaran dari objek yang dideskripsikan. Penggambaran ciri-ciri tersebut bisa diambil dari bagian-bagian dari objek secara rinci. Jadi bagian dari objek tadi diperinci terlebih dahulu, diperinci lagi menjadi bagian-bagian. Misal objeknya orang berarti matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, wajahnya seperti apa, alisnya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, ini tempatnya diperinci dijelaskan di deskripsi bagian penutup. Berisi kesan umum si penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Jadi yang namanya kesan umum itu personal. Jadi kesan personal seorang penulis pada objek yang dideskripsikan akan berbeda dengan pendapat atau kesan orang lain terhadap objek yang dideskripsikan. Oke. Jadi struktur teks deskripsi memiliki 3 identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Jadi ini tidak akan berbalik-balik. Jadi struktur yang pertama itu pasti identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan juga penutup. Selanjutnya contoh teks deskripsi. Oke, ayahku, panutanku. Ada 3 paragraf di sini. Sudah ditentukan struktur teksnya, yaitu struktur teks identifikasi, struktur bagian deskripsi bagian, dan struktur teks penutup. Oke, paragraf pertama itu paragraf identifikasi. Objeknya siapa di sini? Nah, objeknya di sini adalah Abu Salman, ayah Stephen atau ayah si mendeskripsi. Oke, jadi ini identifikasi objek yang dideskripsikan oleh si Abu Salman. Di sini dijelaskan secara rinci objek dari Abu Salman, tapi tidak sedetail mungkin ya, karena sedetail mungkin nanti akan dijelaskan di deskripsi bagian. Jadi bagian dari Abu Salman ini akan dijelaskan kembali, diperinci maksudnya dalam deskripsi bagian. Oke, selanjutnya paragraf kedua, paragraf deskripsi bagian ini memerinci objek yang dideskripsi. Diperinci lagi bagaimana posturnya, saya berpostur sedang. Dagu, bagaimana dagunya? Dagunya terdapat bekas berjenggot seperti di dagu. Kulit, bagaimana kulitnya? Kulit ayahku kuning langsat. Wajah, bagaimana wajahnya? Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang. Bagaimana rahangnya? Rahang yang kuat. Hidung, bagaimana hidungnya? Hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam, tajam. Alis, bagaimana alisnya? Alis tebal, sepintas. Ayahku seperti orang Indian. Jadi bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan lebih rinci, lebih detail kembali. Ini tempatnya di deskripsi bagian. Oke, kita lanjut ke struktur bagian penutup atau paragraf penutup. Paragraf deskripsi kesan umum penulis terhadap objek. Kesan umum terhadap objek itu apa? Jadi kesan umum itu
cara penulis dengan orang lain pasti akan berbeda ya. Jadi ini terhadap objek yang dilakukan oleh penulis. Jangan kata yang dilakukan, ayahku sangat pendiam, beliau yang iri kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui sebagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anak. Jadi kalau kita mau membuat sebuah teks deskripsi, maka kita tentukan objeknya dulu. Apa? Bisa orang, bisa objek wisata, bisa hewan, bisa benda-benda lainnya. Kita membuat bagian pertama identifikasi dulu. Bagian kedua baru struktur bagian deskripsi bagian yang terakhir penutup. Jadi tidak hanya identifikasi saja, berarti kalau kalian hanya membuat paragraf identifikasi atau struktur bagian identifikasi, maka paragraf kali teks tersebut belum lengkap, bisa dipahami. Oke, selanjutnya, oke, misalkan memberikan tugas sama kalian, jadi silakan putar kembali video pembelajaran ini jika belum mengerti atau belum paham materinya yang barusan ini. Dan silakan kalian membuat teks deskripsi sendiri, tidak menyalin dari buku atau menyalin dari buku, jadi membuat sendiri ya. Jadi itu ayahnya sendiri yang jadi tidak boleh menyaring. Dan dengan judul ayah dan teks tersebut menjadi bagian struktur teks. Jadi teks deskripsi yang kalian buat itu dibagi menjadi bagian-bagian strukturnya, identifikasi dan bagian dan penutup. Oke, jadi foto hasil tugas kalian, foto sudah mengerjakan tugas. Akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Stay Misuli. Jangan lupa anak-anak terus berusaha, terus belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.